Halo, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Cisti Mariani. Senang sekali dapat kembali membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Penerimaan pajak hingga September 2022 tumbuh signifikan sebesar 54,2% year on year. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak dalam 9 bulan pertama tahun 2022 tumbuh 54,2% dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 1.310,5 triliun rupiah. Adapun realisasi PPh non-migas tercatat sebesar 723,3 triliun atau mencapai 96,6% dari target APBN. Realisasi PPN dan PPNBM terkumpul 504,5 triliun atau mencapai 78,9% dari target APBN. Sedangkan realisasi untuk PBB dan pajak lainnya tercatat sebesar 20,4 triliun rupiah atau mencapai 63,2% dari target APBN. Dan realisasi penerimaan PPh migas telah mencapai 62,3 triliun atau mencapai 96,4% dari target APBN. Penerimaan pajak yang sangat baik hingga akhir kuartal 3 2022 ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas. Selain itu juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP serta didorong oleh low base effect pada tahun lalu. Kita berlanjut ke kabar yang kedua. IHSG selama sepekan mencatat kinerja positif dengan kenaikan 0,55%. Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sepanjang pekan lalu sejak 24 Oktober 2022 hingga Jumat 28 Oktober 2022 mampu ditutup di teritori positif dan mengalami kenaikan 0,55%. Berdasarkan kinerja indeks sektoral yang ada, sektor kesehatan memimpin penguatan dengan catatan positif 2,46% dalam sepekan. Sedangkan sektor infrastruktur menjadi yang paling tertinggal dengan kinerja negatif minus 1,14% dalam sepekan. Asing tercatat melakukan pembelian bersih sebesar 1,46 triliun di seluruh pasar pada akhir pekan lalu. Sehingga secara kumulatif asing melakukan pembelian bersih sebesar 78,23 triliun pada seluruh pasar sejak awal tahun. Untuk pekan selanjutnya, IHSG masih dipengaruhi oleh potensi kenaikan suku bunga yang tinggi dari negara global, namun IHSG masih berpotensi mengalami penguatan. Dan hal tersebut ditopang dari mulai masuk musim laporan kinerja emiten kuartal 3 yang masih cukup solid dan terdorong dari adanya inflow asing yang cukup besar. Kabar yang ketiga. Pada kuartal 3 2022, ekonomi Amerika Serikat tercatat mengalami pertumbuhan. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mencatat produk domestik bruto atau PDB Amerika Serikat yang tumbuh 2,6% pada kuartal 3 2022. Capaian tersebut di atas ekspektasi para ekonom dan merupakan pertumbuhan yang pertama sepanjang tahun ini. Sehingga secara teknis Amerika Serikat dapat dikatakan telah keluar dari resesi. Pertumbuhan kuartal 3 ini didorong oleh penurunan defisit perdagangan dan berasal dari peningkatan belanja konsumen. Investasi tetap non-perumahan, dan belanja pemerintah. Belanja konsumen dilaporkan naik 1,4%, disusul oleh kinerja ekspor yang tumbuh 14,4% dan impor yang mengalami penurunan 6,9%. Namun, untuk perhatian pasar saat ini masih akan menunggu keputusan The Fed yang akan mengumumkan kebijakan moneternya pada awal November mendatang. Potensi untuk The Fed menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate masih akan dilakukan dengan kenaikan sebesar 75 basis point. Kabar yang terakhir. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN mencatat pendapatan yang tumbuh signifikan hingga akhir kuartal 3 2022. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN mencatat pendapatan sebesar 325,12 triliun rupiah hingga akhir kuartal 3 2022. Capaian tersebut meningkat 20,47% year on year dari sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 269,87 triliun rupiah.
Kontribusi terbesar untuk total pendapatan selama 9 bulan pertama ini bersumber dari penjualan tenaga listrik sebesar 231,04 triliun rupiah, kemudian pendapatan kompensasi sebesar 46,36 triliun rupiah, subsidi listrik sebesar 42,13 triliun rupiah, dan penyambungan pelanggan sebesar 606,93 miliar rupiah, serta pendapatan lain-lain sebesar 4,96 triliun rupiah. Sementara itu, laba bersih PLN hingga kuartal ketiga 2022 mencapai 15,93 triliun rupiah. Keuntungan PLN tercatat melesat 28,62% year on year dari 12,38 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Saksikan kabar ajaib selanjutnya agar Anda tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal. Demikian kabar ajaib, saya Cisti Mariani, terima kasih.